Sim Suryon bekerja sama dengan Kang Mari mengundang Ibu Wakil Menteri Pendidikan. Merasa tidak mengenal mereka, Ibu Wakil Menteri itu pun merasa tidak nyaman dan ingin segera pergi. Namun Kang Mari buru-buru menarik tangannya karena ingin memperlihatkannya sesuatu. Betapa terkejutnya Ibu Wakil Menteri itu melihat sang Menteri Kang sedang disuap oleh Jodante beserta teman-temannya. Kesempatan ini dimanfaatkan Sim Suryon untuk mengajak Ibu Wakil Menteri bekerja sama. Setelah berpikir sejenak, Ibu Wakil Menteri itu pun lalu menyetujuinya. Mereka pun lalu sepakat untuk menghancurkan mereka. Sementara itu, Hyun Chul mulai putus asa karena merasa tidak mampu untuk menyelamatkan Logan Lee. Dia sudah berusaha sangat keras, namun belum ada perubahan. Ditambah lagi, dia bekerja di bawah tekanan karena ada seseorang yang mengendalikannya. Orang itu mengancam apabila Hyun Chul tidak menyelesaikan pekerjaannya, maka akan terjadi sesuatu pada anaknya, yaitu Ha Eun Byul. Dia sama sekali tidak mengetahui bahwa orang yang mengendalikan itu adalah mantan istrinya, yaitu Chon So Jin sendiri. Kali ini Jo Dante dan Lee Kyu Jin mendatangi seorang arsitek lalu menyuapnya. Namun aksi mereka diketahui oleh Sim Suryon. Dengan terpaksa, sang arsitek itu menuruti keinginan Sim Suryon untuk tidak bekerja sama dengan Jo Dante karena takut aksinya ketahuan. Lee Kyu Jin memberitahu teman-temannya bahwa ada seseorang yang bernama Jessica yang akan menghalangi rencana mereka. Mendengar nama itu, Yo Dong Pil lalu datang menemui istrinya karena dia menganggap bahwa istrinya itu mengenal siapa itu Jessica. Namun ternyata Kang Mari sudah tidak peduli dengan ancaman suaminya karena dia tidak takut dengan Jo Dante. Tiba-tiba Sok Kyung menelpon kakaknya yaitu Sok Hun dan memberitahu bahwa dirinya akan berangkat ke Italia untuk belajar. Mendengar berita itu, Sok Hun lalu memberitahu ibunya dan ibunya pun sangat terkejut. Tanpa diduga, di tengah pembicaraan, Sim Suryon menyuruh Sok Hun untuk putus dengan Verona. Itu dikarenakan kematian ibunya Verona ada hubungannya dengan ayahnya. Jadi cepat atau lambat Verona tidak akan bisa memaafkan Sok Hun. Hyun Chul menelpon Sim Suryon dan mengajaknya bertemu. Namun lagi-lagi orang yang mengendalikannya melarangnya untuk bertemu dengan Sim Suryon apabila tidak ingin terjadi sesuatu dengan putrinya yaitu Ha Eun Byul. Sesampainya di lokasi, Sim Suryon tidak bisa bertemu dengan Hyun Chul, namun justru bertemu dengan Jo Dante. Mantan suaminya itu menyuruh Sim Suryon untuk segera mengosongkan kantornya karena akan diratakan. Karena sudah gagal di audisi Chong'a, Jennie menyarankan Verona untuk kuliah di luar negeri. Namun keputusan Verona sudah bulat, dia akan mencoba kembali audisi Chong'a. Sementara itu terdengar kabar bahwa Yayasan Chong'a akan kedatangan tamu seorang maestro sopran kelas internasional. Chon So Jin berencana untuk mengorbitkan putrinya yaitu Ha Eun Byul di depan maestro sopran itu. Jo Dante lagi-lagi menemui Chon So Jin, namun kali ini ia meminta sejumlah dana yang akan dipakainya untuk menyuap sejumlah pihak. Mantan istrinya itu pun menyetujuinya, namun dengan syarat dia akan mendapatkan 10%. Akhirnya proses suap menyuap itu pun berjalan lancar karena Jo Dante mampu meyakinkan semua pihak dan semua sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Ha Eun Byul berlatih sangat keras karena akan tampil di depan seorang maestro dunia dan hari yang dinantikannya pun tiba. Clark Lee, dia adalah teman dari Chon So Jin yaitu seorang maestro dunia. Pria itu menggunakan gedung Yayasan Chong'a untuk melakukan konferensi pers. Setelah acara selesai, tiba-tiba terdengar seseorang sedang bernyanyi sopran. Sontak saja sang maestro sangat penasaran siapa yang bernyanyi di balik tirai itu. Betapa terkejutnya semua orang, terutama Chon So Jin bahwa yang menyanyi adalah Verona. Kagum dengan kemampuan bernyanyi Verona, sang maestro pun menyuruh Chon So Jin untuk memberikan tiket audisi Chong'a kembali. Chon So Jin merasa tidak terima karena semua rencananya berantakan karena yang ia inginkan adalah Ha Eun Byul yang bernyanyi di situ. Dia pun lalu buru-buru mendatangi putrinya untuk meminta maaf. Terungkap bahwa Sim Suryon lah yang telah mengundang Clark Lee yaitu sang maestro kelas dunia itu. Saat di lift tanpa sengaja Verona bertemu dengan Nona Jin Bun Hong. Mereka pun terlibat pertengkaran karena Verona ingin mengetahui siapa pembunuh ibunya.
Verona sudah tidak sabar untuk mendapatkan obat penenang yang biasa diberikan oleh Nona Jin. Namun setelah meminum obat itu, Han Byul justru semakin tidak terkendali hingga membuat Nona Jin sangat kebingungan. Karena merasa panik, Nona Jin lalu menghubungi Jo Dante namun tidak mendapatkan jawaban. Hingga akhirnya dia terpaksa menghentikan laju mobil Jo Dante. Ujung-ujungnya ternyata Nona Jin meminta sejumlah uang dari Jo Dante apabila tidak ingin rahasianya dibongkar. Percakapan mereka ternyata didengarkan Sok-hun dan ternyata benar kata ibunya bahwa ayahnya ada hubungannya dengan kematian ibunya Verona. Baek Jun-gi merasa heran saat pulang pintu kamar hotelnya sudah terbuka. Setelah masuk ke dalam kamar, ia pun semakin terkejut karena mendapati seorang wanita tua tengah duduk. Wanita tua itu lalu memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah neneknya Logan Lee. Dia datang beserta keluarganya untuk mengetahui informasi mengenai Logan Lee. Bahkan dia berjanji akan memberikan seluruh kekayaannya asalkan cucunya bisa kembali. Keesokan harinya, Baek Jun-gi langsung menemui Chon So-jin dan memberitahu bahwa keluarga Logan Lee datang menemuinya. Namun wanita itu menyuruhnya untuk tenang karena semuanya ada dalam kendalinya. Mendengar pernyataan itu, Baek Jun-gi masih bisa bersabar dan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Chon So-jin. Sim Suryeon mendatangi kantor polisi dan memberikan bukti rekaman CCTV bahwa Menteri Pendidikan Kang telah disuap oleh Jo Dante dan teman-temannya. Setelah itu perbuatan mereka menjadi berita utama di televisi. Jo Dante kali ini benar-benar habis karena kalah tender. Semua pihak yang sudah menginvestasikan uangnya mendatangi Jo Dante karena ingin uang mereka kembali. Mengetahui Jo Dante sudah bangkrut, mereka pun lalu menjarah kantornya apa yang bisa mereka bawa pulang. Mendengar berita itu, Chon So-jin langsung murka kepada Jo Dante karena sebagian besar uangnya diambil dari Yayasan Chong-a. Di saat terdesak seperti itu, Jo Dante mengaku masih memiliki satu kartu lagi. Dia pun lalu mendatangi perusahaan Haeyeon untuk mendapatkan pinjaman. Dan benar saja, perusahaan itu memberikan pinjaman berapapun yang Jo Dante inginkan. Namun dengan satu syarat, yaitu penthouse lantai 27 sebagai jaminannya. Karena tersudut, Jo Dante pun lalu menyetujuinya. Dia sama sekali tidak menduga bahwa di balik semua itu ada Sim Suryeon. Dia pun semakin terkejut karena pemenang tender adalah mantan istrinya sendiri. Jo Dante tidak bisa menahan emosinya. Dia lalu mendatangi Sim Suryeon lalu mencekiknya. Perkelahian tidak bisa dihindarkan hingga membuat Jo Dante terluka. Karena fobia dengan darah, Jo Dante pun akhirnya jatuh pingsan. Dan di saat itulah terungkap bahwa dulu Jo Dante tinggal bersama ibu dan adiknya di sebuah rumah reot. Rumah itu lalu dihancurkan karena menghalangi sebuah proyek. Karena sedang tertidur, ibunya pun terluka oleh sebuah eskavator hingga akhirnya meninggal. Dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup, Jo Dante jadi bulan-bulanan Sim Suryeon. Dengan mengendarai mobilnya, wanita itu terus mengincar Jo Dante untuk ditabrak. Jo Dante berusaha mati-matian untuk menghindar dari mobil itu, hingga akhirnya Sok-hun datang untuk menolongnya. Setelah di tempat yang aman, Sok-hun berjanji akan membantu ayahnya asalkan dia tidak menyelukai ibunya. Saat Sim Suryeon sedang asik berbincang-bincang dengan Verona, tiba-tiba Sok-hun pulang. Mereka lalu dibuat heran karena Sok-hun tiba-tiba ingin bekerja dan cuti kuliah. Merasa tidak percaya, Verona lalu mengejar kekasihnya itu. Verona seperti tersambar petir setelah Sok-hun mengatakan bahwa mereka harus putus. Dalam situasi yang sedih itu, Verona tiba-tiba mendapatkan telepon dari kantor polisi. Dia lalu datang bersama Sim Suryeon dan diperlihatkan jam tangan milik ibunya. Setelah diperbaiki, jam tangan itu berfungsi kembali. Betapa terkejutnya Sim Suryeon bahwa itu adalah rekaman suara Oh Yoon-hee sebelum dia jatuh ke jurang. Dalam rekaman itu, Oh Yoon-hee memberitahu bahwa Sok-kyung adalah anak kandungnya. Di sisi lain, Sok-kyung sedang dibully teman-temannya karena dia merupakan siswa baru. Dia mencoba melawan, namun apa daya jumlah mereka terlalu banyak. Ha-yeon-chul diam-diam menyuntikkan sesuatu ke cairan infus Logan Lee. Namun setelah itu, tiba-tiba jari Logan Lee bergerak dan matanya terbuka. Tentu saja ini membuat Ha-yeon-chul sangat panik karena menurutnya ini adalah sebuah keajaiban. Begitu juga dengan Chon So-jin karena dia juga menyaksikan itu.
Penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ikuti terus kelanjutan serial ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.